kita lihat dulu apa definisi dari farmakokinetik ya. Nah, bahwa definisi farmakokinetik itu farmakokinetik ini kan sebenarnya bagian cabang ilmu dari farmakologi ya. Jadi di dalam farmakologi itu cabang ilmunya itu ada farmakokinetik, ada farmakodinamik ya. Nah, karena kita lebih banyak melihat perubahan obat yang ada di dalam tubuh ya, maka kita harus memahami bagaimana proses itu terjadi gitu. Nah, maka kalau kita definisikan bahwa farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang atma ya, tentang atma. Jadi kita belajar tentang distribusi ya. Kita belajar tentang absorpsi, kemudian kita belajar tentang distribusi ya nantinya ini. Kemudian kita belajar tentang metabolisme dan kita belajar tentang eliminasi. Nah, jadi semua ini akan kita pelajari ya. Akan kita pelajari mulai dari absorpsi ya, distribusi, metabolisme dan eliminasi. Nah, nanti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perjalanan itu tentunya akan dijelaskan secara lebih detail untuk di pertemuan berikutnya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwasanya farmakokinetik itu kita belajar bagaimana proses perjalanan itu. Ya, ibarat kata kalau kemudian kita menuju ke kampus farmasi Unmul itu pasti melalui beberapa rute gitu. Kita menuju ke Unmul ini pasti melalui beberapa rute. Nah, disinilah rute inilah yang kita katakan sebagai perjalanan itu tadi. Nah, di dalam bagaimana pengaruh obat terhadap tubuh ya, nah tentunya itu akan dipengaruhi oleh yang ada di dalam tubuh dengan obat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, berarti yang kita lihat itu adalah bagaimana perubahan waktu terhadap kadar obat di dalam tubuh gitu. Nah, perubahan waktu terhadap kadar obat di dalam tubuh inilah yang kemudian kita maknai dengan yang namanya ATME ini tadi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam absorpsi kan gitu ya. Kemudian organnya di mana gitu ya. Distribusi juga sama. Nah, metabolisme juga sama dan eliminasi juga gitu ya. Nah, secara sederhana itu. Kemudian apa sih kegunaan kita mempelajari farmakokinetik? Nah, dengan kita memahami bagaimana proses perjalanan tadi, ya, maka kemudian kita akan lebih mengetahui kira-kira pemberian rute yang paling tepat itu yang seperti apa. Nah, ya, jadi kita misalnya memahami bahwasanya pemilihan rute yang paling bagus itu, terutama pada kondisi-kondisi pasien itu rute yang seperti apa sih gitu. Nah, apakah pemberian rute secara intraseluler atau ekstraseluler, atau pemberian rute secara peroral atau intravenal atau topikal ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa memprediksi ya, untuk kondisi-kondisi tertentu ini bagusnya itu rute apa yang paling baik untuk digunakan. Misalnya kondisi orang masuk ke dalam IGD, nah, apakah kita ingin berikan secara intravena atau pemberian secara peroral? Itu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kegunaannya kita bisa menghitung. Nah,
kita bisa menghitung aturan dosis yang tepat. Bahkan ini per individu. Nah, kenapa per individu? Karena memang aplikasinya itu kita bisa melihat beberapa parameter dalam pankreatik itu. Dari parameter itu kita coba apa ya? Coba untuk melihat gitu ya perubahan-perubahan dalam parameter tersebut. Nah, misalnya kita apa namanya dosisnya ada, parameter-parameter yang lain juga ada. Nah, itu kita bisa hitung kira-kira berapa sih dosisnya yang tepat itu untuk pasien tersebut gitu. Nah, sehingga kenapa kemudian dikatakan per individu itu tadi karena kita menghitung kebutuhan di masing-masing personal seperti itu. Nah, ya, jadi kita bisa menghitung aturan dosisnya. Nah, kemudian yang ketiga menyusun. Kita bisa susun aturan dosisnya. Ini baiknya dikonsumsi dosisnya berapa? Apakah dosisnya misalnya kan kebanyakan kan dosis itu bulat ya. Bulat tuh misalnya 500 mg ya kan atau 250 kan jarang ya dosis yang ada 2 angka di belakang desimalnya gitu. Nah, di dalam kinetik itu kita bisa hitung. Mungkin tidak akan bulat gitu. Artinya kalau kita hitung misalnya 250, sekian, itu bisa kita gunakan 250. Nah, artinya itu kita bisa menyusun ya aturan dosis yang rasional yang akan dikonsumsi oleh pasien misalnya begitu. Nah, lalu kegunaannya juga adalah kita bisa menjelaskan mekanisme. Nah, mekanisme interaksi obat. Nah, jadi nanti dari masing-masing parameter itu tadi akan terlihat. Misalnya ada obat A, ada obat B. Ya kan? Dikonsumsi secara bersamaan. Tiba-tiba kadarnya misalnya malah kok bagus gitu. Nah, berarti itu sinergis berarti. Nah, berarti bisa jadi itu sinergis. Tapi kok malah tiba-tiba turun. Nah, berarti ada obat yang kemudian dipengaruhi oleh obat A atau obat B. Sehingga terjadi persaingan, kompetisi gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa jelaskan, oh iya, ini berarti ada interaksi obatnya. Itu ya. Nah, kemudian kegunaan yang lain adalah kita bisa mengetahui mekanisme kerja obat dalam tubuh. Ya, khususnya untuk mengetahui senyawa mana yang sebenarnya bekerja dalam tubuh. Apakah senyawa asal ya atau malah metabolitnya. Nah, gitu. Apakah yang asal misalnya kita bisa mengetahui apakah paracetamol yang bekerja atau jangan-jangan metabolit dari paracetamol gitu. Nah, oh ini karena metabolit dari paracetamol kan bukan paracetamol. Nah, gitu. Nah, atau obat lain, misalnya obat aspirin. Apakah metabolitnya aspirin yang bekerja gitu? Yang tentunya di dalam tubuh punya reseptor-reseptor kan gitu. Atau jangan-jangan dua-duanya gitu. Nah, senyawa asal dengan metabolitnya. Nah, ini bisa saya bisa tahu tuh. Artinya dengan parameter-parameter nanti itu kita bisa deteksi. Nah, lalu kegunaan yang lain kita mengetahui hubungan antara kadar obat ya
atau jumlah obat dalam tubuh dengan intensitas efek yang ditimbulkan gitu. Jadi misalnya pada jam sekian kadarnya sekian, ya kan? Jadi kan ada satu titik di mana dia mencapai puncaknya gitu. Nah, ada satu titik di mana kemudian dia berkurang gitu. Nah, jadi ini kita bisa deteksi bagaimana hubungan antara jumlah obat gitu dengan intensitas efek yang ditimbulkan. Nah, lalu yang berikutnya, nah, kita bisa juga melihat jangan-jangan malah toksik gitu. Nah, jangan-jangan malah toksik. Kenapa bisa toksik? Jangan-jangan dia melebihi dari minimum toksik konsentrasi. Gitu. Karena di dalam farmakokinetik kita mengenal therapeutic windows ya. Therapeutic windows artinya area di mana dia memberikan efek terapi. Nah, di dalam therapeutic windows itu ada yang namanya minimal efek konsentrasi atau dikenal dengan MEC kan. Ada yang dikenal dengan MTC. Nah, dari kurva grafik, dari kurva itu menunjukkan bahwasanya oh ternyata dia toksik. Jadi kurvanya itu malah melebihi dari nilai MTC-nya. Nah, sehingga ketika dia melebihi dari MTC, udah dipastikan bahwa itu sudah mengarah kepada efek toksisitas, ya. Makanya nah, kemudian tadi kita bicara model. Tadi kita bicara tentang kegunaan. Sekarang kita bicara tentang model. Nah, model farmakokinetik itu ya, jadi apa sih model farmakokinetik itu? Nah, jadi model farmakokinetik itu digunakan untuk menggambarkan ya. Dan kita bisa menginterpretasikan data yang kita peroleh dari eksperimen. Artinya datanya itu real time. Datanya itu real. Sama seolah-olah kinetik ini adalah TDM, therapeutic drug monitoring. Kita memonitor itu. Jadi kalau misalnya obat itu diminum 1 jam, 2 jam, sampai diminum 12 jam, kira-kira kadarnya itu seperti apa sih perubahannya gitu. Nah, jadi misalnya kita memberikan obat, nah tentunya tidak semua memang itu harus dilakukan TDM ya, tidak semua. Kenapa? Karena memang obat itu ada yang masuk dalam kategori indeks terapeutik sempit, ada yang indeks terapeutik lebar. Lebar, tapi luas. Seberapapun banyak dia minum obat, nah, tidak dijamin, gitu, tidak dikhawatirkan. Nah, makanya dengan adanya kinetik ini sebenarnya kita bisa menginterpretasikan data. Jadi model di dalam farmakokinetik ini adalah bagaimana kemudian ada semacam hipotesa yang bisa menggambarkan bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Nah, gitu. Ya kan? Jadi kita bisa menggambarkan nasib obat dalam tubuh itu seperti apa, gitu. Nah, apakah nasibnya itu dia ini kan ibarat 2 mata pisau, ya kan? Di salah satu sisi dia membahayakan, di salah satu sisi dia memberikan efek yang diharapkan kan gitu. Obat itu gitu. Nah, itulah kenapa kemudian obat itu selalu kaitannya dengan positif ya. Karena memang kondisi tertentu itu kita harus tahu dulu gitu. Sampai sebatas mana obat itu mampu memberikan efek toksisitas. Nah,
Ini dengan model ini tadi kita bisa hipotesa. Kita bisa memberikan gambaran. Nah, gambaran nasib obat ini. Nah, ini nasib obat dalam tubuh yang diberikan dengan cara dan bentuk sediaan tertentu, ya. Nah, maka model farmakokinetik ini ya kita menggunakan data pengukuran kadar obat di dalam tubuh. Nah, berarti apa? Berarti kan kita ambil ini ya, kita ambil per waktu atau per menit, gitu, kan? Lalu kita ukur, ya, kita ukur berapa kadar obat per setiap waktu yang diambil pada pasien. Nah, ini model, ya. Nah, tadi kita bicara tentang model, dan tadi kita bicara tentang manfaat mempelajari farmakokinetik. Nah, sekarang kita masuk apa sih kegunaan model? Oke, kita apa sih kegunaan kita belajar tentang model dalam farmakokinetik? Pertama, kegunaan model itu adalah kita bisa mengestimasikan, ya, kadar obat dalam plasma. Kita bisa estimasikan. Tinggal bagaimana kita melakukan preparasi itu tadi. Nah, kalau ada alat itu sebenarnya mudah tuh. Kita ambil per sekian waktu, lalu nanti kita bisa estimasikan berapa kadar obat dalam plasma. Nah, tidak hanya plasma, jaringan juga bisa. Atau pada data urin. Nah, tentunya pada berbagai regimen dosis obat. Yang kedua, dengan kita mempelajari model ini adalah kita mampu menghitung regimen dosis optimum. Nah, kita bisa menghitung berapa regimen dosis optimalnya berapa sih pada kondisi per pasien, per penderita, secara individu. Jadi kita bisa hitung regimen dosisnya itu apakah sesuai dengan regimen yang sudah beredar, atau kemudian regimen dosis itu kan sebenarnya ada batas minimal dan batas maksimal. Nah, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat. Untuk mendapatkan efek terapi yang baik, tentunya kita harus menghitung berapa dosisnya optimal dengan kadar sekian, misalnya gitu. Ketiga, menghubungkan konsentrasi obat dengan aktivitas farmakologi dan toksikologi. Jadi kita bisa hubungkan konsentrasi obat, ya, dengan aktivitas farmakologi dan toksikologi. Keempat, kita bisa mengestimasi kemungkinan akumulasi obat itu tadi dan atau metabolitnya. Nah, itu saya katakan tadi bahwasanya kita bisa memprediksi apakah yang memberikan aktivitas itu adalah senyawa induknya, ya, atau metabolitnya, atau jangan-jangan dua-duanya, ya. Nah, kemudian yang kelima, kita bisa menilai perbedaan kecepatan atau tingkat availabilitas antar formulasi. Nah, jadi formulasi-formulasi yang sudah beredar itu kita bisa lihat. Jangan-jangan antara produk ini itu memang berbeda dalam hal bioekivalensinya, BABE-nya misalnya gitu. Nah, itu bisa kita buktikan, ya, secara farmakokinetik. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah menggambarkan
suatu penyakit itu kira-kira mempengaruhi asma apa enggak gitu loh. Kenapa kok malah kecepatannya kok berkurang pada kondisi tertentu? Nah, gitu. Jangan-jangan penyakit itu mempengaruhi dari obat. Nah, tapi kita nggak tahu pengaruhnya di bagian yang mana. Gitu. Nah, dengan alat kinetik ini akan terlihat, oh ternyata pengaruhnya di absorpsi. Gitu. Nah, atau di distribusi, atau jangan-jangan di metabolismenya, atau jangan-jangan di eliminasi. Nah, ya. Yang ketujuh, kita bisa menjelaskan interaksi obat. Jika ada dua obat yang kemudian digunakan secara bersama. Ini ya, penggunaan model. Nah, jadi model kompartemen itu diibaratkan adalah tubuh. Nah, model kompartemen itu diibaratkan adalah tubuh. Nah, jadi tubuh itu merupakan suatu susunan, ya, atau sistem dari kompartemen-kompartemen yang berhubungan secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Jadi tubuh itu dianggap sebagai kompartemen. Gitu, ya. Nah, tinggal nanti kita lihat macamnya dalam kompartemen tersebut. Nah, karena tubuh dianggap sebagai kompartemen, maka mereka harus ada timbal balik gitu. Harus mencapai yang namanya equilibrium, misalnya gitu. Mereka harus saling ibaratnya kita menganggap bahwa ini kompartemen berapa, nah, ya, kompartemen berapa, sehingga nanti itu bisa menggambarkan bahwasanya model kompartemen tubuh itu merupakan model kompartemen terbuka. Jadi tubuh kita ini kita anggap sebagai model kompartemen terbuka. Karena di dalam kompartemen itu nanti ada yang model kompartemen 1 terbuka, ada kemudian model kompartemen 2 terbuka, dan sebaliknya ada model 1 tertutup. Nah, berarti kita anggap bahwasanya tubuh kita ini adalah bagian dalam model kompartemen terbuka. Apa kegunaan dalam model ini? Pertama, kita bisa merumuskan persamaan diferensial. Kita bisa rumuskan persamaan diferensial untuk melihat perubahan obat dalam masing-masing kompartemen. Jadi kita bisa membuatkan persamaan antara waktu dengan konsentrasi obat di dalam darah. Nah, karena menggambarkan perubahan, maka semakin lama waktunya, kepada satu titik tertentu dia akan turun kadar obat di dalam tubuh. Nah, itu dua, ya. Nah, kedua, memberikan suatu gambaran nyata dari kecepatan proses. Jadi parameter-parameter yang tergambarkan dari perubahan itu akan bisa kita deteksi kecepatan, baik itu dari sisi parameter progresifnya. Itu akan terlihat jelas gitu. Nah, bahwasanya ternyata dengan pengambilan waktu yang lama dengan rentang waktu yang sempit, itu menunjukkan bahwasanya parameter kinetika, volume distribusinya, konstantanya, clearance-nya, dan sebagainya itu terbaca dengan jelas, terhitung dengan jelas. Nah kemudian
menunjukkan berapa banyak tetapan farmakokinetik yang diperlukan untuk menggambarkan suatu proses secara memadai. Jadi tetapan-tetapan kinetika itu akan tergambarkan, parameter-parameter kinetika itu akan tergambarkan dengan jelas. Yang mulai dari kecepatan eliminasinya, mulai dari volume distribusinya, mulai dari kadar obat dalam darahnya, mulai dari clearance-nya, mulai dari waktu paruhnya, akan terlihat. Nah, inilah kenapa kemudian model ini sangat penting gitu dalam kita mencoba untuk menerapkan, mengimplementasikan. Nah, kita anggap itu bahwa tubuh itu adalah model dari kompartemen terbuka. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini macam-macam model kompartemen. Pertama, model Mammillarii. Mammillarii. Nah, jadi Mammillarii ini menggambarkan sebuah model kompartemen, dia bisa satu atau lebih kompartemen perifer. Nah, jadi dia bisa satu atau lebih. Nah, nanti dia menggambarkan satu atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan dengan kompartemen sentral. Nah, inilah yang bisa dikatakan model yang paling umum dan paling sering digunakan dalam farmakokinetika. Ya. Jadi kalau Mammillarii ini ya dia modelnya itu bisa satu, bisa lebih kompartemen perifer. Nah, maka ketika dia satu atau lebih, dibagi lagi contohnya. Pertama ya, model kompartemen satu terbuka injeksi intravena. Nah, satu terbuka. Nah, tadi kan saya katakan bahwasanya tubuh itu modelnya itu adalah model kompartemen terbuka. Nah, maka model Mammillarii inilah yang lebih umum digunakan. Sehingga nanti kita bisa prediksi. Ya. Saya sampaikan dulu contohnya. Ya, contohnya ini model kompartemen satu terbuka injeksi intravena. Ini akan kita bahas di termin pertama ya, mengenai model-model ini dan bagaimana kita belajar untuk mengimplementasikannya ya. Nah, jadi model kompartemen satu terbuka injeksi intravena. Berarti pemberiannya secara intravena ya. Nah, suntikan. Jadi pemberiannya secara suntikan. Nah, yang B model kompartemen satu terbuka ekstravaskuler. Berarti pemberiannya secara per oral, tablet misalnya. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang C model kompartemen dua terbuka. Nah tadi kan bisa satu, bisa lebih. Berarti ada kompartemen perifer, ada kompartemen sentral. Jadi perifer yang dihubungkan dengan sentral. Nah, yang D model kompartemen dua terbuka ekstravaskuler. Bisa dipahami ya, modelnya ya. Nah, jadi dia yang terbuka. Yang kedua adalah model quaternary. Nah, tadi Mammillarii. Nah, yang kedua quaternary. Nah, ini model ini, nah, kalau tadi kan modelnya terdiri dari satu atau lebih kompartemen perifer. Gitu. Nah, kalau ini modelnya adalah model di mana terdiri dari kompartemen yang bergabung satu dengan yang menjadi dalam kompartemen.
Nah, sehingga apa namanya, model quaternary ini jarang digunakan. Nah, yang ketiga ini model fisiologi atau model aliran darah atau model perfusi. Nah, ini berdasarkan data anatomi dan fisiologi yang diketahui. Nah, sehingga kalau kita lihat dari tiga model ini, maka model Mammillaeri inilah yang paling umum kita gunakan di dalam memahami karena perjalanan suatu obat. Berarti dia terdiri dari satu atau lebih kompartemen perifer yang kemudian dihubungkan dengan model Mammillaeri. Nah, jadi model yang terdiri dari satu atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan dengan kompartemen sentral. Contohnya tadi ya, model kompartemen satu terbuka ya, intravaskular. Nah, berarti kalau intravaskular itu pemberiannya secara intravena ya. Gitu. Nah, diingat ya. Kalau dia intravaskular, berarti dia pemberiannya secara intravena. Nah, jadi dianggap ya, dan dianggap tubuh itu sebagai kompartemen sentral ya. Jadi tubuh itu dianggap sebagai kompartemen sentral karena dia terbuka ya. Nah, bedanya dengan satu terbuka secara ekstravaskular, bedanya adalah kalau kalau ekstravaskular itu kan secara peroral. Berarti obat itu ada yang namanya kecepatan absorpsinya gitu. Nah, sedangkan yang satu terbuka intravaskular dia dibuat seolah-olah ada gitu. Dia seolah-olah ada. Tapi pada hakikatnya karena dia satu, nah, maka dia langsung terdistribusi. Langsung terdistribusi dalam kompartemen sentral. Nah, sehingga ketika sudah mencapai equilibrium, maka kemudian dia keluar sebagai ketetapan eliminasi atau dikenal dengan K. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau dua, nah, sama, cuman bedanya adalah kalau dua berarti tadi satu atau lebih di mana terdiri dari kompartemen perifer yang dihubungkan dengan kompartemen sentral. Berarti ada dua kompartemen. Nah, berarti ada dua kompartemen, kompartemen sentral dengan kompartemen perifer. Dan itu harus saling terisi dulu, equilibrium dulu, gitu. Baru kemudian keluar sebagai tetapan eliminasi. Nah, tetapan eliminasinya di mana? Ya di sentral juga. Nah, bedanya kalau di mana di dua, bedanya dia punya perifer, ya kan? Nah, tapi keluarnya juga di sentral kecepatan eliminasinya, ya kan? Dikali di sini sama, ya bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti akan terjadi fase di mana antara sentral perifer masuk, kemudian mereka saling apa ya, ibaratnya saling mengisi gitu, sampai titik-titik dia itu mencapai equilibrium antara yang sentral dan perifer itu sama-sama mencapai di mana yang jumlahnya yang masuk dan keluar itu sama gitu. Nah, sederhana gitu secara teorinya. Nah, maka model ini harus kita lihat ya, kita lihat bagaimana aplikasinya nanti ketika di lapangan. Jadi ingat ya, jadi terbuka, konsep ini terbuka. Nah, model satu karena dia satu kompartemen, berarti kan sentral saja ya kan, pusat aja kan, pusat. Berarti jika obat setelah pemakaian segera terdistribusi ya
dalam ruang distribusi ya yang dapat dilalui dengan merata. Artinya penuh dulu baru keluar. Gitu. Jadi obat itu langsung terdistribusi ya karena pemberiannya secara intravena. Gitu. Nah, maka K itu adalah tetapan laju eliminasinya. Nah, harusnya antara tetapan laju eliminasi dengan yang ada di dalam kompartemen pusat itu harus berbanding lurus. Nah, itu menandakan bahwa obat itu memang tidak ada gangguan. Gitu. Berarti distribusinya itu apa namanya? Kan kita tahu ya, nanti kita juga belajar faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam distribusi obat gitu. Nah itu. Berarti bisa jadi obatnya tidak terlalu banyak mempengaruhi dalam proses distribusi. Ya. Nah, jadi dia sesegera mungkin itu terdistribusi secara cepat ya dalam kompartemen sentral ya. Nah, jadi before and after administration ya artinya sebelum pemberian obat ya. Nah, kalau kita lihat ya karena tadi sudah saya sampaikan karena terpusat satu kompartemen modelnya. Nah, maka ketika kita berikan secara intravena suntikan ya kita suntik maka kita lihat dia belum dia belum masuk secara merata ya kan. Nah, baru after administration kita lihat bahwa obat-obatnya ini dia sudah merata karena dia dianggap sebagai satu kompartemen ya. Paham ya? Oke. Nah, jadi tadi konsep dalam model kompartemen satu terbuka itu adalah obat yang masuk ya pada dalam bentuk dosis yang sudah diberikan masuk ke dalam tubuh ya kemudian membentuk konsentrasi volume di dalam tubuh kemudian outputnya ya, obat itu keluar kan ya keluar berarti eliminasinya obat itu ya, bisa dalam bentuk apa saja bisa dalam bentuk feses ya kemudian dalam bentuk urin ya kemudian dalam bentuk urin ya seperti itu. Jadi ketika dia model 1 itu ya jumlah obat dengan dosis yang sudah diberikan itu ya dia terdistribusi secara cepat. Nah, outputnya apa? Ya udah, kan tidak mungkin kan obat itu diminum keluar obat kan? Ya enggak? Ya, pernah enggak kalian temukan minum obat keluar obat kecuali dimuntahkan ya masuk obatnya iya kan belum melalui proses kalau makan biji cabai keluar nggak dalam bentuk biji cabai keluar kan ya kan karena memang dia sulit untuk dihancurkan gitu nah, obat kan tidak demikian. Nah, ibarat kata kita makan nasi, ya nggak mungkin keluar nasi gitu, ya kan? Nah, gitulah. Jadi bentuk pengeluaran itu makanya kan sampling itu kan preparasi sampling itu kan bisa melalui beberapa data ya. Bisa kita menggunakan data darah, kita bisa menggunakan data urin ya. Ya, tergantung apa yang kita inginkan ya. Tapi memang kita cari yang lebih mudah ya. Kalau menggunakan data feces kan susah ya. Ya masa kita disuruh harus buang air besar kan nggak mungkin, gitu kan. Nah, jadi preparasinya pun agak sulit. Cuma kondisi-kondisi Helicobacter pylori ya, harus pakai feces. Nah, model satu kompartemen terbuka, tubuh itu dianggap
sebagai satu sistem tunggal ya. Sentral ya kan? Satu ruang saja gitu. Nah, terbuka karena obat yang masuk tubuh melalui metabolisme dan pada akhirnya diekskresi ya keluar dari tubuh itu tadi dalam bentuk urin ya, dalam bentuk keringat ya, feses dan lain sebagainya ya. Maka diasumsikan bahwa perubahan kadar obat di dalam darah mencerminkan ya. Jadi perubahan kadar obat dalam darah itu mencerminkan perubahan kadar obat dalam jaringan karena ada satu gitu. Jadi perubahan kadar obat di dalam darah itu mencerminkan perubahan kadar obat dalam jaringan karena dia satu tempat gitu. Ini satu ya. Nah, jadi asumsinya bahwa eliminasinya itu ya dia mengikuti orde pertama. Itu. Nanti kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan pemberian intravena mulus ya. Jadi kalau kita buat di dalam grafik ya, dan grafik antara waktu dengan kadar obat di dalam darah, ya, maka kemudian akan didapatkan channel. Channel itu artinya kadar obat ya, kadar obat di dalam darah, kadar obat awal ya di dalam darah. Nah, maka bisa kita asumsikan dari persamaan model ini ya, karena dia bentuknya apa namanya langsung terdistribusi ya. Kalau kita lihat ini kan dari grafik ini ada enggak apa namanya fase absorpsinya? Enggak ada kan? Karena di intravena ya, kan gitu, ya kan? Ya. Nah, jadi di intravena, jadi dia tidak ada pada fase absorpsi, sehingga dia langsung masuk pada fase distribusi kan gitu. Nah, sehingga kalau kita buat persamaannya adalah nah, kadar obat akhir sama dengan kadar awal dikali dengan eksponensial dikali min K. Nah, kalau kita buatkan dalam persamaan regresi linear, nah, jadi ln CT sama dengan min K. Nah, karena biasanya perubahan kadar obat itu dalam bentuk log, ya, dalam bentuk log, maka kemudian log CT atau log CP boleh, CT boleh, ya, per waktu, ya, log channel, ya, dikurang K kali T dibagi 2,303. Itu, ya. Nah, nanti kita bisa menghitung, ya, bisa menghitung bagaimana persamaan regresi linearnya, gitu ya, persamaan regresi linear. Nah, tapi kita harus pahami dulu ya satu-satu. Kompartemen satu gimana kan? Intravena dulu, ya, bisa dipahami ya? Oke, oke ya. Nah, kemudian model 2. Nah, model 2 berarti ada perifer, ada sentral ya. Nah, berarti kecepatannya itu keluar dari sentral ya. Ya kan? Nah, jadi distribusi obat ke ruang distribusi yang dilewatinya dengan kecepatan berbeda. Nah, jadi ada K12, K21. 212 Jerosablem ya. Paham ya? Nah, jadi ada K12, ada K21. Obat masuk. Ini kita bicara masih intravaskuler ya. Ya. Nah, maka kita nanti bisa menggambarkan bahwasannya obat itu keluar dalam bentuk kecepatan eliminasi melalui kompartemen sentral ya.
bukan dari kompartemen perifer. Obat itu akan terdistribusi ke perifer, kemudian kembali lagi ke sentral, dan seterusnya. Masuk, masuk, gitu. Baru kemudian sudah penuh, baru kemudian sudah setimbang, equilibrium, baru kemudian keluar. Ya. Paham ya? Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya, before, after, immediately, after, artinya sentral, perifer. Nah, jadi kita nanti harus tahu ya, sentral itu organnya apa saja sih? Nah, gitu. Perifer itu organnya apa saja? Jadi ketika masuk, karena dia dianggap dua, kan ya, berarti kan ada yang sentral, ada yang perifer. Berarti ada organ-organ yang memang perannya sebagai sentral. Nah, ada organ-organ yang perannya sebagai perifer. Nah, maka kemudian setelah ini terbentuk tadi ya, K12, K21, nah maka dia akan after distribution equilibrium. Berarti dia terdistribusi secara merata. Paham ya? Ya, bisa dipahami ya? 1, 2. Ya. Oke, jadi konsepnya sama. Nah, jadi sentral, ya, kemudian perifer. Jadi obat dosis masuk, obat dengan dosis tertentu masuk ke dalam tubuh, input, ya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam sentral, kemudian dia masuk ke dalam volume konsentrasi perifer, balik lagi, ya, sudah rate konstan sama, ya, distribusinya sama, baru kemudian dia output keluar, gitu. Paham ya? Itu dulu dipahami ya, nanti biar nanti enak kita masuk pada implementasinya. Nah, gitu. Nah, ini salah satu contoh karakteristik satu kompartemen model terbuka. Tadi sudah saya katakan bahwasanya intravaskular. Ya, intravaskular berarti pemberian secara intravena ya. Nah, tidak ada absorpsi. Semua obat yang diinjeksi itu masuk ke dalam sistem sirkulasi. Distribusinya secara cepat antara ya antara darah dan jaringan. Nah, jadi dia akan mencapai yang namanya steady state. Nah, mencapai kecepatan konstan gitu ya. Sehingga ketika dia mencapai kecepatan konstan, maka obat itu akan keluar secara, itulah yang kita katakan akan eliminasi. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam grafik antara waktu dengan kadar obat di dalam darah, nah, berarti antara numerik time, waktu dengan log konsentrasi tadi ya, ya konsentrasi kan, tadi kan tidak ada log ya, tadi kan persamaan awalnya adalah CP sama dengan C0 dikali E min KT ya, gitu. Nah, ketika kita masukkan dalam menjadi atau len ya. Halo. Yang ekstra. Ketika ekstra vaskular, pemberiannya secara apa? Nah, ini masih satu terbuka. Dia secara oral.
Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Jaringannya kurang bagus ya, sempat keluar. Saya share lagi ya. Nah ini ya. Nah jadi ekstravaskuler berarti ada proses absorpsi gitu. Nah, jadi proses absorpsi ya, di mana obat itu mencapai puncaknya. Ya. Nah, kemudian berkurang ya, berkurang. Nanti dia sudah masuk pada fase eliminasi. Obat masuk, kemudian dia masuk ke dalam sistem sirkulasi dalam darah, meningkat ya peaknya, dan kemudian menurun ketika masuk pada fase eliminasi. Nah, jadi apa? Jadi hakikatnya adalah gini. Ya, gini. Kalau di sini adalah dosisnya, ya. Lihat ya. Nah, ini dosisnya. Ini adalah tubuh dianggap sebagai kompartemen sentral. Di dalam tubuh ini kita bisa menghitung berapa volume distribusinya. Nah, kenapa kita bisa? Karena kita bisa tahu setiap menit atau jam itu berapa kadar obat di dalam darah gitu. Nah, jadi kita anggap bisa adalah persamaan antara waktu dengan konsentrasi obat di dalam darah, maka kita anggap sini misalnya 1 jam. Nah, itu akan kita bisa deteksi berapa kadar obat di sini, gitu, dan seterusnya. Nah, maka dengan begitu kita akan bisa menghitung berapa volume distribusinya dan berapa kadar obatnya, konsentrasi obat di dalam darah. Kenapa kita bisa hitung? Karena waktu itu akan makanya tadi prinsip dalam kinetik itu adalah perubahan waktu terhadap kadar obat. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat berapa kadar obat di dalam darah. Kan gitu, berdasarkan dari kadar yang didapatkan per setiap waktu. Nah, ini yang intravaskuler. Nah, bedanya dengan ekstravaskuler, dia memiliki kecepatan absorpsinya. Gitu. Jadi, persen ya, dosis yang masuk ke dalam tubuh itu dengan presentasi obat yang terabsorpsi itu, ya, kita akan bisa menentukan berapa kecepatan absorpsinya. Jadi sebelum obat ini masuk ke dalam tubuh ini, kita sudah bisa menentukan berapa kecepatan absorpsinya. Gitu. Nah, ya, kita sudah bisa menentukan kecepatan absorpsi. Dari mana? Sama. Dari pengambilan titik sampelnya ini per waktu atau per jam atau per menit, lalu kemudian nanti kita akan bisa mendapatkan konsentrasinya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat modelnya gini. Nah, inilah yang kemudian dikatakan ada fase absorpsinya. Ya, seolah-olah dia turun dulu kan, naik, nah, sampai puncaknya. Gitu. Seolah-olah dia ada bukan seolah-olah, memang ada fase absorpsinya. Karena memang dia pemberiannya secara oral. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya 2 kompartemen. Ya, 2 kompartemen. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya di sentral dan perifer. Kan gitu. Sentralnya, perifer, dosisnya sama. Kemudian tentunya yang terhitung itu adalah di sentral. Nah,
volume sentralnya berapa, dan konsentrasi obat di sentral ini berapa. Jadi kita dengan adanya equilibrium itu sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi berapa konsentrasi yang ada di sentral itu. Tapi ingat, karena dia intravaskuler berarti dia tidak ada absorpsinya. No absorpsi. Semuanya masuk ke dalam darah. Nah, dengan sirkulasi sistemik. Tentunya akan terjadi antara sentral dengan perifer, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat secara numeric time-nya. Nah, berarti ada beta. Nanti kita lihat bagaimana persamaannya. Nah, ini yang berikutnya adalah yang ekstravaskular. Sama ya, bedanya di situ tadi. Nah, konsep sama, yang membedakan hanya di sentral, posisi sentral itu berapa setelah dia mencapai perifer. Jadi kita lihat tadi ya, dua kompartemen. Nah, kita lihat apa contoh yang masuk dalam intravaskular. Jadi kalau ada obat yang rutinnya melalui intravaskular, bentuknya intravena, intrakardiak, dan intraarteri, nah berarti dia masuk dalam kategori intravaskular. Ya, paham ya? Nah, berarti persamaannya sama. CT sama dengan genol E min KT. Nah, ini persamaan model. Kalau kemudian kita buat dalam bentuk persamaan regresi linear, maka tadi ya berarti bisa dalam bentuk len, bisa dalam bentuk log, ya. Ya, halo? Yang tadi ya. Gitu. Jadi kita bisa buat dalam bentuk len, kita bisa buat dalam bentuk log. Nah, kemudian yang ekstravaskular. Kita lihat. Ekstravaskular apa? Oral, peroral, rektal, IM, SC, IC. Ya. Nah, ya. PO, rektal, IM, SC, IC. Nah, rumusnya gini. Tadi ya. Nah, ini yang ekstravaskular satu terbuka. Kita lihat yang dua. Nah, silakan dilihat yang dua. Nah, gitu. Jadi semakin dua itu berarti dia karena ada perifer ya sama sentral. Tapi nanti kita akan ini ya akan bahas ini per poin ya nanti di pertemuan berikutnya. Nah ini ya, jadi bagaimana membandingkan antara model-model ini ya dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Kemudian lanjut ya. Nah, yang kedua model katernary setiap kereta api ya. Karena dia berderet ya, kompartemennya berderet. Nah, jadi ini terdiri kompartemen itu bergabung jadi satu. Menjadi satu deretan. 1, 2, 3. Terlalu banyak menganalogikanya terlalu banyak, riweh jadi. Susah nyari persamaannya.
Nah, saking banyaknya kita agak sulit untuk apa ya, menentukan di mana, apalagi menghitungnya, perhitungannya tambah lebih banyak gitu karena terdiri dari deretan. Boleh ke K1, 1, 2, 3, K1, K12, K21, 23, dan seterusnya. Ini lebih panjang. Ini model Katakme. Nah, kemudian model fisiologi aliran darah dan model perfusi. Nah, ini apa namanya, terlalu atas itu tadi, anatomi, data anatomi dan fisiologi. Nah, kalau sudah data anatomi fisiologi harus ditahu dulu, dan ini agak sulit, agak sulit, dan terlalu banyak parameter. Nah, ini saja secara intravena, belum lagi secara oral. Nah, makanya model ini jarang dipakai, ya, dan tidak berdasarkan anatomi dan fisiologi. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, ini tadi. Ini model satu kompartemen terbuka secara secara intravena. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira kalau melihat ini apa yang terbesit di pikiran kalian? Saya katakan ini model satu kompartemen intravena, intravaskular. Ya, kira-kira dengan data ini apa yang terbesit di pikiran kalian di dalam kita menerangkan persamaan dulu, persamaan dulu. Ada yang mau berpendapat? Atau yang kedua, bagaimana cara kita mencari persamaan ini? Ya. Ada yang mau berpendapat? Sebelum nanti kita melihat nilai-nilai yang lain lah gitu. Karena kan tadi prinsipnya ya, satu kompartemen itu kan berarti di dalam tubuh itu ada volume distribusi sama kadar obat. Nah, inilah yang saya katakan kadar obat itu tadi kan gitu. Pertanyaannya adalah kalau ada model begini apa yang terbesit di kita dan bagaimana cara kita menentukan sebuah persamaan tersebut. Saya stop dulu ya. Nah, ada yang mau menyampaikan pendapat? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan tadi berdasarkan gambar dari model satu kompartemen intravaskular. Ayo. Berarti apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita bandingkan dalam konsep apa namanya, model-model kompartemen tadi, dan kita anggap ini adalah model satu kompartemen terbuka secara intravaskular.
Gimana? Ayo, salah nggak apa-apa. Yang penting ngasih komentar dulu. Ayo, silakan. Ini masih memperingati Hari Kemerdekaan. Ayo, ada yang mau berkomentar dengan model grafik tadi? Itu bisa nggak kita coba menginterpretasikan ke dalam grafik tadi? Gitu. Hmm? Ya, ada yang mau ini, yang mau menyampaikan pendapat? Kalau ada, silakan raise hand. Nah, misalnya gini, contoh ya, contoh raise hand. Kalau begini namanya tata cara kalau mau raise hand. Ini kayak kita baru pertama kali Zoom ya. Nah, kayak gitu. Ayo. Bapak, saya boleh deh berpendapat. Boleh, iya. Sepi sekali kelihatannya ini. Ya, Ya, silakan jadi tadi saya udah agak lihat sih nih. soalnya gitu. Dia kan kontemporer terbuka satu. Jadi dia intravaskular ya, yang intervena dan interkardiak. Terus juga dia kontemporer terbuka satu, ada data waktu dan ada data kadar obatnya. Kemudian untuk kompartemen satu itu menggunakan CT, rumus CT sama dengan C0 dikali E pangkat min KT. Kemudian itu orde yang digunakan itu orde 1. Karena grafik yang ditunjukkan itu kan intravena gitu, dari atas turun ke bawah. Terus kemudian juga itu kita bisa menggunakan log konsentrasi atau lon konsentrasi untuk masukin ke rumusnya itu, Pak. Kayak gitu. Oke, ya. Bagus ya. Jadi kita bisa untuk mendapatkan persamaan tadi ya. Betul tadi kita bisa menggunakan, jadi kan persamaan model kompartemen itu kan sudah tadi kita lihat bersama-sama ya, bahwa CT kan sama dengan C0 dikali dengan E min KT ya. Nah, artinya itu persamaan model. Nah, kita bisa membuat persamaan regresi linier itu dengan cara kita mengubah dalam bentuk len dan mengubah dalam bentuk log gitu ya. Nah, berarti karena kita diminta untuk kemudian melihat bagaimana perubahan
kadar obat di dalam darah per satuan waktu, ya, maka kalau kita lihat tadi kan nilai semakin lama dia titiknya, maka akan terjadi penurunan di dalam kadar obat di dalam darah. Nah, berarti untuk mencari persamaan itu dengan cara kita bisa menggunakan data log konsentrasi. Nah, berarti kita coba bandingkan, ya, nanti dimasukkan dalam persamaan regresi linearnya, ya. Jadi waktu itu adalah x, ya kan ya, waktu adalah nilai x, y adalah nilai konsentrasi, ya kan. Nah, tapi sebelum dimasukkan ke dalam regresi linear, konsentrasi tadi itu, konsentrasi ini harus diubah dulu ke dalam log. Nah, ini diubah ke dalam log. Nah, ini. Jadi misalnya 1 itu log dengan 125, ya. 2 log dengan 110 dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi baru kemudian nanti kenapa Pak harus log? Itu tadi saya katakan. Nah, kenapa harus log? Nah, karena untuk mencari persamaan tadi kita harus bisa menggunakan 2. Nah, karena kita anggap dia itu adalah kita anggap dia adalah kompartemen orde reaksi pertama, maka itu tadi yang ada K dibagi 2,303 itu tadi. Nah, maka kemudian kita menggunakan log. Nah, jadi ubahlah konsentrasi itu dalam bentuk log. Gitu. Paham ya? Paham ya? Nah, nanti cari dulu nilai A dan nilai B-nya. Paham? Bisa dipahami ya? Halo? Cari dulu nilai A dan nilai B. Dari mana Pak nilai A dan B? Itu tadi X sama Y. Nah, bagaimana Pak mendapatkan nilai itu? Silakan menggunakan kalkulator. Cari yang regresi linear. Gitu. Ya, bisa dipahami? Nah, jadi nanti minggu depan mengenai persamaan regresi, nilai A dan B itu minimal sudah dapat, ya, minimal sudah dapat. Nah, nanti setelah itu kita masuk ke model kompartemen 1. Nanti kita masuk dulu ke parameter farmakokinetik dulu, seperti itu. Nah, baru nanti kita bisa menghitung tuh nilai K-nya, nilai VD-nya, nilai CP0-nya, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, saya pengennya kalian tahu dulu tuh memasukkan persamaan regresi linear tadi dengan kita anggap X itu adalah waktu, Y itu adalah log kadar obat di dalam darah. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini ya. Ada mau ditanyakan? Ingat ya, minggu depan sudah dicari ya berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Tadi sudah dicatat ya, atau di screenshot soalnya? Sudah ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab dari kelas A 2020. Jadi tadi itu kan Pak, Bapak sudah jelasin model-model kompartemen itu ada memileri, terus ada quaternary sama fisiologi. Memileri itu kan termasuk yang paling umum digunakan. Nah, tadi Bapak juga bilang kalau quaternary sama fisiologi itu jarang digunakan karena rumit. Nah, ada nggak Pak masalah di mana tidak dapat menggunakan model memileri, mau pakai model quaternary atau fisiologi? Terima kasih Pak. Ya. Oke ya, bagus pertanyaannya dari Rajab.
Nah, jadi memang di dalam farmakokinetik itu ya kita membuat sebuah kompartemen itu, kita anggap bahwa tubuh itu adalah kompartemen sentral dan kompartemen perifer begitu. Ya. Jadi kalau kemudian kita berdasarkan dari kondisi dengan model-model seperti quaternary dan fisiologi, itu kita tidak bisa memperkirakan parameter farmakokinetiknya. Kenapa? Karena memang dia dianggap sebagai deretan satu deret yang kemudian menggambarkan bahwa pada kondisi-kondisi tertentu itu kita tidak bisa memperkirakan berapa sebenarnya kadar obat yang ada di dalam darah, dan itu terlalu cukup luas begitu, dan parameter-parameter yang digunakan terlalu banyak gitu, sehingga kemudian pada saat kita menggunakan model-model itu, maka itu tidak bisa dijadikan bisa dijadikan sebagai standar. Cuman parameter yang kemudian kita gunakan itu terlalu banyak gitu untuk membuktikan bahwa apakah benar kadar obat yang di dalam darah itu memang mempunyai kadar obat sekian, saya begitu. Nah, karena kan tubuh itu kan kita anggap bahwasannya hanya ada dua ya. Ibaratnya tubuh itu kita anggap sebagai sentral. Sentral itu berarti dia memiliki organ-organ yang memang punya tugas yang memang bagaimana dia bisa mengalirkan darah ya, kemudian dia memberikan respon terhadap obat. Kemudian yang kedua adalah perifer begitu. Perifer itu berarti area-area yang area-area seperti tulang ya, kemudian jaringan-jaringan lemak ya, dan seterusnya gitu. Nah, makanya kemudian kita hanya bisa menggambarkan dalam model-model farmakokinetik itu yang kira-kira itu bisa menggambarkan, mengakomodir dari kebutuhan yang kemudian kita inginkan itu tadi. Nah, maka kemudian di antara ketiga model itu yang kira-kira implementasinya dan dianggap bahwa dia mengikuti dari model-model secara perhitungan dan itu bisa diakui di dalam model itu, ya hanya di dalam model familiar aja gitu. Sedangkan model yang lain itu rumit begitu. Kalau rumit dan terlalu panjang dan istilahnya hasilnya juga terlalu banyak parameter yang kemudian harus digunakan begitu. Nah, sehingga di dalam perhitungannya itu akan semakin banyak indikator-indikator untuk kemudian kita bisa melihat kadar obat di dalam darah itu tadi. Nah, makanya dari ketiga itu dari hasil beberapa perhitungan itu tadi ternyata memang kalau kita kontekskan dengan kertas menggunakan kertas semilok itu ya. Nah, itu memang yang pas itu dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di dalam tubuh kita itu ya itu tadi dengan kondisi itu tadi dengan model Mammillaeri gitu. Dan satu terbuka saja intravena itu sederhana. Nah, kalau kita masuk secara peroral itu sudah agak lebih banyak parameter yang harus kita gunakan untuk menggambarkan dari model di dalam perhitungan farmakokinetiknya. Gitu. Baik Bapak. Berarti karena quaternary sama fisiologis ini banyak parameternya sehingga sangat sulit untuk mendapatkan data farmakokinetiknya atau kemungkinan sangat kecil untuk mendapatkan data tersebut. Ya, apalagi kan yang digunakan itu kan dia terdiri dari beberapa kompartemen menjadi deretan gitu. Nah, jadi terlalu banyak kompartemen yang dilibatkan sehingga parameter itu juga berimbas ke dalam deretan tersebut. Nah, belum lagi yang fisiologi itu kan lebih kepada anatominya. Anatomi
perfusinya ya. Nah, jadi yang dilihat itu malah organ, gitu, organ. Jadi dalam organ itu kan banyak sekali faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi di situ, sehingga agak rumit akhirnya untuk kemudian kita memastikan bahwa apakah benar begitu ya, dan terlalu panjang akhirnya hasilnya juga tidak dibandingkan dengan model yang lain, tapi model si Mamaleri itu walaupun jelas gitu ya, tetapi hasilnya bisa diakomodir gitu ya untuk merepresentasikan dari kadar yang obat di dalam tubuh gitu, sehingga dosisnya itu ya itu sudah bisa dijadikan sebagai standar untuk kemudian kita berikan kepada individu per individu gitu. Terima kasih Pak. Ya. Silakan nanti bisa ditanyakan di minggu berikutnya ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Saya akhiri pertemuan sore hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya keluar dulu ya. Baik Pak.